Newsman Opinion. Mitra bisnis tiket untuk menonton Formula E di Ancol sudah mulai dijual. Harga tiket termurah adalah Rp250.000, namun penonton hanya melihat di layar LED besar di luar arena balap. Sementara harga tiket termahal adalah 10 juta. Selain itu juga ada variasi harga tiket lainnya yaitu Rp450.000, Rp750.000, 2 juta, 3 juta, dan 7 juta. Tergantung kelasnya. Apa komentar Anda mengenai harga tiket ini dan apakah Anda tertarik menonton Formula E ini secara langsung? 6339160. Kalau menurut saya, kalau harga tiket itu relatif ya, di mahal atau murahnya itu tergantung yang punya duitnya. Mahal kalau orangnya, ya bagi orang yang nggak punya duit ya. Kalau orangnya punya duit ya itu yang nggak mahal. Jadi dan ini kan juga kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan primer ya. Jadi ya sah-sah saja mau dikasih harga berapa gitu. Lagi pula kan ini investasinya perlu duit ya. Jadi ya untuk mengembalikan itu ya perlu dana juga untuk yang dari tiket-tiket ini. Kalau Formula E nggak cocok, negara kita bukan negara industri mobil. Saya nggak bakal nonton, kecuali Anies balap onta, itu boleh, jadi gratisin. Orang Jakarta kan belum pernah nonton balap onta. Terima kasih. Itu kan hak mereka, privasi mereka ya. Kalau memang hobi apapun akan dibela. Kalau kita senang merokok, ya artinya jenis apapun rokok yang akan kita isap itu kita akan beli walaupun kita punya kotek itu artinya tipis ya, tidak banyak gitu loh. Jadi diupayakan. Begitu juga dengan hobi ya. Karena melihat ini banyak yang hobi, buktinya di Mandalika aja walaupun harganya cukup aduhai tapi tetap banyak yang nonton. Jadi kita tidak bisa melarang mereka. Menurut kacamata orang yang nggak punya atau the have not, mungkin itu mahal tarifnya ya sampai sekian-sekian, apalagi harus melihat di layar LED. Jadi saya kira tidak bisa membatasi karena ini kemampuan mereka sesuai hobi, kecuali ada pelarangan di mana menggunakan uang sekian untuk hal-hal yang tidak berguna itu tidak diperbolehkan. Jadi saya kira terpulang pada aspirasi dan benak masing-masing. Kalau memang hobi susah, tapi kalau bukan hobi itu malah menjadi suatu keterbebanan untuk tidak menonton karena itu menghabiskan uang atau menghambur-hamburkan sejumlah uang yang harusnya digunakan untuk bahan kebutuhan rumah tangga. Saya kira demikian. Ya, ini proyek-proyek yang menghabiskan anggaran bintang 5 tapi jadinya kaki 5 ya. Mana ada sih sirkuit, nggak ada tribun, nggak ada pedok. Mau nonton di mana? Di atas koran bekas apa di atas pisang? Saya kira ini dikasih pun orang mikir-mikir gitu loh. Terus begitu daya pandangnya leher pulang apa nggak mesti itu tuh ke tukang urut ya. Baik. Saya kira ini dibatalkan aja lah ya. Makasih. Kalau kayak MotoGP aja yang bukan yang paling murah aja, kita cuma duduk lihat orang lewat pembalapnya lewat gitu. Itu juga menurut saya juga nggak worth it ya, kehujanan, kepanasan ini apalagi yang paling murah gitu loh. Ngeliat layar lagi, buat apa sih? Kalau menurut saya sih ya, kalau mau beli ya belinya yang agak ke depan lah gitu. Tapi kalau ini mendingan nggak usah. Mau nambahin sih sebenarnya kan kalau dari yang orang-orang rata-rata suka itu kan MotoGP ya, maksud saya mending dibuat itu acara balap-balap yang untuk pemula-pemula, jadi yang akan menempuh karirnya itu dari kejuaraan ini bisa ke MotoGP gitu loh. Menurut saya ini lebih menarik dan kita itu kan kurang kita kurang jam terbang gitu loh balapan dengan orang luar. Jadi maksud saya jangan cuma istilahnya bikin perlombaan tapi nggak ada jenjang karir buat pembalap-pembalap ini gitu. Menurut saya fokusin ke satu aja dulu lebih bagus. Terima kasih. Saya sih tidak tertarik dengan nonton Formula E. Untuk Formula One aja terus terang saya kurang minat.
kecuali kalau MotoGP. Dan itu kalau memang tiketnya nanti penjualan kan gampang, dijual aja ke ASN DKI dengan ongkos dari APBD kan udah cukup, udah habis, sambil membagi-bagikan kaos Anies Presiden. Jadi kan penuh itu. Terima kasih. Saya tidak heran ya dengan para pendengar tadi yang kurang serak atau kurang setuju dengan nonton acara MotoGP ataupun Formula E atau apapun itu yang sebetulnya buat masyarakat menengah atas. Walaupun dibikin murah tiketnya nanti pun bisa habis. Tapi kebanyakan rakyat Indonesia saat ini keadaan ekonominya sedang sulit. Berdasarkan survei Litbang Kompas seperti yang saya bilang sebelumnya itu 71% kurang lebihnya dari seluruh rakyat Indonesia sedang kesulitan membeli sembako, bahkan tidak bisa membeli sembako. Atau ada dari 279 juta total jiwanya, itu ada 198 juta jiwa lebih kemungkinan yang tidak bisa beli sembako atau kesulitan membeli sembako. Dan ini menandakan bahwa kesejahteraan rakyat menurun, ekonominya sangat sulit. Dan ini juga menjadikan pertanyaan, apakah pemerintah pusat yang menyelenggarakan MotoGP atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Formula E itu peka terhadap keadaan sebagian besar masyarakat yang sedang kesulitan membeli sembako. Sedangkan Bu Megawati sendiri bilang kan, untuk membeli baju lebaran saja masyarakat banyak yang mengantri minyak goreng. Itu menunjukkan bahwa keadaan masyarakat banyak yang sangat kesulitan saat ini. Kurang lebih seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini sponsor utama pun dari perusahaan plat merah itu belum ada, seperti yang terjadi pada MotoGP, otomatis didukung oleh pemerintah. Dan dengan tiket yang 250.000 paling murah ya, dia terus paling tinggi 10 juta. Saya rasa itu wajar, karena sponsor utamanya tuh tidak ada. Terus kalau dibilang saya tertarik menonton atau tidak, saya sendiri sih tidak tertarik untuk Formula ini. Oke, makasih. Bagi orang yang hobi, harga tiket mahal pun akan menjadi murah. Jadi seperti orang yang senang, ya mohon maaf, ada gila sabung ayam gitu ya. Mereka ngadu ayam itu berapapun mereka mempertaruhkan. Begitu juga dengan hobi Formula E, kemudian sirkuit Mandalika itu mereka tetap senang berapapun harganya, karena untuk enjoy ya, hedonisme untuk pribadi gitu loh. Cuma buat orang yang tidak suka atau tidak hobi itu sesuatu yang aduhai harganya gitu loh. Jadi artinya diserahkan saja pada yang hobi gitu loh. Kalau memang mereka menyalurkan itu kesenangan buat pribadi mereka, ya silakan. Karena itu kan aspirasi masing-masing ya. Dan juga buat mereka uang seperti itu menurut saya tidak mahal, tapi buat saya pribadi kan cukup mahal ya. Nonton sampai sekian-sekian cuma nonton layar LED gitu loh. Tapi buat yang hobi itu sesuatu yang biasa gitu loh. Saya kira demikian. Selamat siang. Ini sejak awal nih proyek udah cacat sejak rahim ya. Dari komitmen fee ya 560M yang seperti hilang ke alam goib gitu. Lalu pemaksaan untuk pembangunan sirkuit ya, itu dengar-dengar nggak ada tribun, nggak ada pedok. Nontonnya pakai apa ya? Koran bekas kali ya. Kalau nggak ada kursi, nggak tahu ya ada toilet atau enggak ya. Itu proyek abal-abal ya, saya kira. Jangankan disuruh bayar berapa, 250.000 atau sampai 10 juta. Dikasih aja saya juga nggak mau ya. Mungkin di bawah layarnya nanti ada tukang judi koprok kali, sama tukang uli bakar ya. Nggak berkelas ini, saya tidak berminat sama sekali. Mendingan ke Mandalika atau ke Sepang sekalian ya. Makasih. Ya, sayang duitnya, mendingan nyumbangin orang yang susah. Sayang, kebuang-buang. Udah gitu aja ya. Iya, saya pikir adanya acara-acara Formula E ataupun acara lain, MotoGP dan lain-lain itu kan buat kalangan menengah ke atas sebetulnya ya. Adapun tiket yang termurah sekalipun, yang misalnya Formula E 250.000, itu kan kalau buat masyarakat kita yang sebagian besar pada saat ini, atau kurang lebih berdasarkan survei Litbang Kompas, 71%-nya itu dari seluruh rakyat Indonesia, atau 279 juta kurang lebihnya itu, ada 198 juta jiwa lebih, itu kurang lebihnya itu sedang mengalami kesulitan membeli sembako, bahkan tidak bisa membeli sembako. Dan keadaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat kita kondisinya itu ekonominya sangat sulit, sedang sangat kesulitan. Bahkan buat membeli baju lebaran saja, kata Ibu Megawati kan pakai
mengantri minyak goreng gitu ya, itu buat bisa beli baju lebaran, dan itu fakta memang seperti itu kemungkinannya kebanyakan. Dan ini menandakan bahwa tontonan kelas atas itu sebenarnya tidak cocok buat masyarakat kita saat ini. Sebagian besar masyarakat kita yang berada di bawah, menengah ke bawah ya kebanyakan. Dan ini berarti juga menandakan bahwa pemerintah pusat ataupun daerah kemungkinan kurang peka terhadap kondisi ekonomi dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk membeli sembako, atau sebagian besar Indonesia yang 71%. Kemungkinan seperti itu. Karena keadaan ekonominya sedang memburuk saat ini di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendukung Anies mesti nonton tuh udah kasih murah itu. Ayo pendukung Anies, ayo rame-rame nonton, dan ketinggalan gitu loh. Makasih. Kalau menurut saya sih, untuk tahap pertama kalinya diadakan Formula E di Indonesia, itu tiketnya sih menurut saya terlalu tinggi ya buat masyarakat Indonesia. Walaupun untuk ukuran luar negeri sih biasa-biasa aja ya. Tetapi kalau buat ukuran orang Indonesia memang masih agak tinggi ya. Sebijaksananya kalau agak bisa diturunkan supaya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat begitu. Kalau saya sih, saya nggak pengen begitu nonton langsung. Untuk apa ya? Tidak ada yang istimewa sebenarnya di Formula E itu, karena kita sudah sering melihat formula yang lain, termasuk juga di Sepang Malaysia. Sebenarnya sih biasa-biasa aja. Jadi untuk tahap pertama, untuk menarik masyarakat lebih banyak ke sana, seharusnya tiketnya itu lebih dibuat lebih murah lah. Begitu. Terima kasih. Menurut saya tidak ingin menonton Formula E bukan karena tiketnya sudah dibikin murah 250.000 per orang yang paling murah ya, itu bagi yang kelas menengah mungkin ya. Kelas bawah mungkin juga masih mengantri minyak goreng dulu gitu ya. Kalau untuk beli tiket itu untuk membeli baju lebaran dia masih mengantri gitu ya. Dan ini sebagian besar rakyat Indonesia berdasarkan survei lembaga survei Kompas, Litbang Kompas, itu kurang lebih 71% dari seluruh rakyat Indonesia itu ternyata masih kesulitan membeli sembako atau tidak bisa membeli sembako. Hal itu menandakan bahwa keadaan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia itu sedang mengalami kesulitan untuk saat ini. Jadi untuk mengadakan event sebesar itu yang dibilang event kelas elit atas, kalangan atas, itu saya pikir masih seharusnya belum dilakukan untuk keadaan saat ini, karena ekonomi rakyat banyak yang sedang di bawah. Sehingga ini menjadikan suatu pertanyaan, apakah benar pemerintah pusat atau daerah yang memberikan izin penyelenggaraan kegiatan ini misalnya, atau memberikan izin dalam membuat sirkuit di Mandalika ataupun di Jakarta Formula E ini benar-benar peka terhadap situasi keadaan rakyat saat ini yang sedang mengalami kesulitan sebagian besarnya. 71% atau dari Bank Kompas survei yang tidak bisa membeli sembako atau sulit membeli sembako itu kan sama dengan dari 279 total rakyat Indonesia tiba-tiba sama dengan 198 juta lebih rakyat jiwa gitu loh kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiketnya berapa Bu? 10 juta Bu. Tiketnya tentu 10 juta untuk 5 orang 50 juta Bu. Mendingan party buka Holy Week. Happy, terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Dena Amelia.